Ya, Anita dan pemirsa, kita ke informasi soal pemilu 2024, di mana penghitungan surat suara DPRD Kota Bekasi di kantor PPK Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi berujung ricuh, diduga akibat penggelubungan suara calon legislatif. Ya, sementara di Medan, Sumatera Utara, para saksi dari partai dan caleg menangkap 2 orang wanita diduga merupakan tim sukses salah satu partai berada di dalam ruangan khusus panitia pemilihan kecamatan. Rekaman warga menunjukkan kericuhan masing-masing saksi caleg DPRD Kota Bekasi dari Partai PDI Perjuangan dengan petugas PPK Kecamatan Bekasi Timur saat penghitungan rekapitulasi surat suara legislatif DPRD Kota Bekasi Sabtu sore. Masing-masing saksi mensinyalir adanya keberpihakan panitia PPK Kecamatan Bekasi Timur kepada salah satu calon legislatif hingga diduga terjadi penggelembungan suara. Silang pendapat antara saksi dan PPK terjadi akibat perolehan suara salah satu caleg pada hasil C1 suaranya rendah. Namun tiba-tiba perolehan pada C1 pleno suaranya menggelembung. Saya jadi begini Pak, berasumsi ini ada apa? Kok seolah-olah PPK tuh selalu membenarkan soal plano, gitu kan? Sedangkan yang dituntut oleh saya, yuk kita tebar data. Yang data yang mana, yang benar. Kalau memang ini nggak ketemu juga, buka kotak suara. Kericuhan terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara C hasil salinan yang dipegang saksi dengan C hasil pleno. Pihak PPK menduga ada jual beli C hasil salinan oleh saksi dan diduga di saat itulah ada perubahan suara. Padahal realnya di C hasil plano itu angkanya sekian, tapi di C hasil salinannya sekian gitu. Dan juga sudah saya investigasi bahwasannya di C hasil salinan itu bisa saya nyatakan itu salah karena satu, ada ketidaksesuaian. Yang pertama itu di tanda tangan, ya tanda tangan semuanya itu berbeda. Imbas kericuhan, penghitungan suara untuk caleg DPRD Kota Bekasi sempat dihentikan. Namun akhirnya bisa dirampungkan. Saat ini PPK Kecamatan telah melanjutkan penghitungan surat suara untuk legislatif di tingkat provinsi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, rumah Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Ciberem, Sukabumi, Jawa Barat dirusak oleh orang tak dikenal. Akibatnya kaca pintu dan jendela rumah pecah hingga rusak. Beginilah kondisi rumah Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Ciberem, Aden Badrudin, di Kampung Salakaso, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Beberapa kaca jendela pecah dan pintu dirusak orang tak dikenal Sabtu dini hari. Peristiwa perusakan ini sempat diketahui anak korban yang tengah berada di rumah. Sementara korban sendiri tengah berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan setelah proses penghitungan suara pemilu. Polisi kini memburu 5 orang pelaku pengerusakan rumah ini. Mendengar suara perusakan berupa kaca pecah, diduga dilempar oleh pelaku. Kemudian pada saat itu keluar, berteriak meminta tolong dan para pelaku lari ke arah gang bawah sekitar lokasi. Polisi juga mendalami kasus perusakan rumah ini untuk mengungkap apakah ada hubungannya dengan pekerjaan sebagai ketua PPK atau masalah pribadi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tak terima hasil suaranya diduga dicurangi seorang calon anggota legislatif nekat mengintimidasi anggota PPK di Sumeneb, Jawa Timur. Beruntung, petugas keamanan bergerak cepat hingga situasi yang semula memanas bisa kembali kondusif. Seorang caleg beserta sejumlah pendukungnya melabrak sekretariat panitia pemungutan di Lenteng Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Yang mengancam membunuh seluruh anggota PPK Lenteng Sumeneb. SR, calon anggota DPR RI salah satu partai besar asal Sampang, Madura yang tak terima karena merasa hasil suaranya dikurangi saat rekapitulasi di tingkat PPK pada pemilu kali ini.
Adanya ancaman pembunuhan sang caleg kepada anggota PPK Lenteng juga diketahui Komisioner KPUD Sumeneb. Nantinya hasil suara di DA1 akan dicocokkan kembali pada saat rekapitulasi tingkat KPUD yang sedang berlangsung. Memang ada pengancaman ke teman-teman PPK. Teman-teman PPK ya biasa kan, karena hari ini memang rekapitulasi di tingkat kabupaten ini sudah berlangsung. Suasana panas di lokasi kembali normal setelah sejumlah petugas kepolisian diturunkan. Sementara caleg dan para pendukungnya membubarkan diri dengan tertib. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Abdul Rahim melaporkan. Pemirsa, kericuan terjadi saat proses rekapitulasi hasil perhitungan suara di Kecamatan di Goa, Sulawesi Selatan pada Minggu pagi. Ya, sejumlah warga dari simpatisan caleg yang menolak adanya aksi protes hasil perhitungan suara saling dorong hingga nyaris saling pukul. Kericuan ini terjadi saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan sedang berlangsung di dalam stadion Kecamatan Palanga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sejumlah warga yang diduga dari simpatisan caleg mengamuk hingga nyaris saling pukul dengan warga karena menolak adanya protes hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan. Polisi yang berjaga pun berusaha mengamankan sejumlah warga agar kericuhan tidak berlanjut. Salah seorang relawan caleg DPD RI menduga hasil rekapitulasi di Kecamatan Palanga ada permainan. Yang kami anggap ini ada, kami duga ini ada sedikit permainan di dalamnya. Kenapa kami katakan seperti itu? Bahwa di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Goa, hanya di Kecamatan Palanga terjadi seperti ini. Mulai dari setiap TPS dan dari setiap yang suara itu, sehingga kami harus memastikan itu. Kami yakin insya Allah apa yang akan terjadi ini yang keluar insya Allah akan, dan itu pun kami masih memastikan. Setelah sudah di print out, kami juga akan mengecek lagi. Sementara itu pihak Panwaslu Kecamatan menjelaskan rekapitulasi di Kecamatan Palanga masih berlangsung karena banyak data hasil penghitungan dari para saksi yang harus dicocokkan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Pemirsa, ratusan massa yang tergabung dalam FAMAS terlibat bentrok di depan gedung PKPRI di Jalan Kemuning, Kota Pamekasan pada Minggu siang. Massa menuntut dilakukannya hitung ulang di Pileg Kabupaten Dapil 5. Massa memaksa masuk ke dalam gedung PKPRI, tempat dilakukannya rekapitulasi hasil pemilu 2024 untuk Kabupaten Pamekasan. Ketika massa memaksa masuk sambil berorasi, tangan salah satu korlap aksi mengenai muka salah satu polisi yang berjaga. Dan secara spontan, polisi tersebut langsung memberikan pukulan. Dan keributan pun tidak bisa dihindari. Massa yang berkerumun menghalau siapapun yang akan masuk ke dalam gedung. Bahkan salah satu komisioner Bawaslu yang akan ke tempat acara tersebut juga diusir. Yang karena ada sedikit gesekan pada saat melakukan pengamanan di rekapitulasi KPU, alhamdulillah saya jembatani antara Pak Hari dengan anggota saya yang diduga melakukan kekerasan, sudah sama-sama memaafkan. Dari yang bersangkutan, atas nama Pak Joko sudah meminta maaf langsung kepada Pak Hari. Usai kericuhan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk saling memaafkan. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, KPU RI telah merampungkan 90% rekapitulasi suara nasional dari hasil pemilu di luar negeri. Namun khusus PPLN Kuala Lumpur masih harus dilakukan pemungutan suara ulang pada 9 hingga 10 Maret mendatang. Rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara pemilu nasional 2024 untuk hasil pemilu di luar negeri telah memasuki hari kelima. KPU telah merampungkan hampir 90% rekapitulasi atau 104 dari 128 PPLN. Terkecuali PPLN Kuala Lumpur yang masih harus melakukan pemungutan suara ulang pada 9 hingga 10 Maret mendatang.
Paslon Anies Mohaimin unggul di PPLN Pretoria, Afrika Selatan, dan PPLN Islamabad, Pakistan. Paslon Prabowo Gibran unggul di PPLN Phnom Penh dan PPLN Port Moresby, Papua Nugini. Sementara paslon Ganjar Mahfud unggul di PPLN Helsinki dan PPLN Chicago. Dokumen formulir model D hasil PPLN ya, dan dinamika dalam pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi di negara masing-masing tentunya ada, tetapi pada umumnya dapat terselesaikan dengan baik, dan saat ini sudah lebih dari 90% yang sudah membacakan formulir model D hasil, dan alhamdulillah semuanya sudah ditetapkan oleh kami, tinggal beberapa lagi, dan mudah-mudahan kalau tidak malam ini esok siang insya Allah sudah selesai.